실패하면 어떡하나 겁먹은 애가 너야 나야. 이래도 내가 너한테 사과해야 되니? 도산아. 사과하세요. 남의 추억까지 훔쳐다 쓸 만큼 당신 별 볼 일 없었잖아요. 자신 없죠? Annyeonghaseyo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat ya. Kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu genre drama yang romance dan komedi yang disiarkan oleh TVN dan Netflix. Drama ini disutradari oleh Oh Chong-won dan penulis naskah Park Hae-ryun. Drama bergenre romantis dan komedi yang telah menjadi hiburan tersendiri bagi yang sudah menontonnya. Drama ini dibintangi oleh Bae Suzy, Nam Jo Hyuk, Kim Son Ho, dan Kang Hana yang berperan sebagai Wo In Jae atau So In Jae. Yuk kita bahas awal ceritanya. Cerita awal kita dibawa flashback ke 15 tahun yang lalu. Cerita dimulai ketika Dalmi dan In-jae masih kecil. Kedua orang tua mereka bertengkar sampai akhirnya ibu Dalmi menceraikan ayahnya. Selain itu, masa lalu Han Ji-pyong pun ada kaitannya dengan keluarga Dalmi. Ji-pyong kecil sempat memenangkan lomba investasi virtual dan dia pun disarankan untuk berinvestasi secara sungguhan. Namun, saat itu Ji-pyong masih berumur 19 tahun, sehingga belum bisa membuat rekening. Sampai di mana Ji-pyong bertemu dengan Nenek Dalmi. Dan Nenek Dalmi pun menawarkan Ji-pyong untuk tinggal di tokonya. Mulai dari situ, Ji-pyong dan Nenek Dalmi menjadi dekat meskipun sikap Ji-pyong masih sedikit acuh kepada Nenek Dalmi. Ternyata, Nenek Dalmi pun membutuhkan bantuan Ji-pyong untuk mencoba menulis surat kepada Dalmi agar Dalmi merasa punya teman. Karena kakaknya In-jae memutuskan pergi bersama ibunya dan meninggalkan Dalmi. Ji-pyong pun mulai membuat surat untuk Dalmi dengan menggunakan nama samaran yang dia lihat di koran, yaitu menggunakan nama Nam Do-san. Kebetulan, nama itu muncul di judul koran karena prestasinya yang memenangkan Olimpiade Matematika. Nenek Dalmi meminta Ji-pyong untuk menyembunyikan surat palsu mereka dari Dalmi. Surat itu pun menjadi penyemangat Dalmi sampai sekarang. Di episode awal ini pun diceritakan bagaimana ayahnya Dalmi mencoba meraih impiannya untuk memulai perusahaan sendiri, sampai akhirnya dia mendapatkan investasi dari seorang pendiri Sandbox. Namun sayangnya ayah Dalmi meninggal dunia saat akan membawa kabar bahagia itu kepada Dalmi. 아빠 투자받기로 했다. 정말? 대박이네. 아빠 축하해. 이제부터 시작이야. 꼭 성공해서 언니랑 엄마 다시 다 데리고 올게. 왜? 너 아빠 말 보면 Tragis banget ya. Kembali ke masa sekarang, Dalmi bertemu kembali dengan kakaknya In-jae. Sehingga Dalmi pun merasa tidak ingin kalah dari kakaknya dan ingin membuktikan jika dia tidak salah memilih hidup dengan ayahnya. Han Ji-pyong pun menyadari jika Dalmi yang ia temui adalah cucu dari nenek yang dulu membantunya. 왜? 아는 사람이에요? 아니요. Episode kedua dimulai dengan Ji-pyong yang bertemu kembali dengan Nenek Dalmi di kedai corn dog milik Nenek Dalmi. Selain itu, Dalmi berusaha mencari informasi tentang keberadaan Nam Do-san agar dia bisa mengajaknya datang ke pesta relasi. Nenek Dalmi yang mendengar itu pun kaget dan bingung karena Nam Do-san di surat itu hanya akal-akalan dia dan Ji-pyong.
Nenek Dami pun mencoba mendatangi Ji Pyong dan meminta bantuannya untuk mencarikan 6 dosan yang asli. Walaupun sempat kebingungan. 남도산? Namun Ji Pyong berusaha mencari dosan karena dia teringat hutangnya kepada Nenek Dami. Bagus ya Ji Pyong ya, ingat hutangnya ya. Sampai akhirnya Ji Pyong menemukan informasi tentang 6 dosan. Dia pun bergegas mendatangi kantor 6 dosan. Diketahui jika dosan adalah pendiri perusahaan rintisan bernama Sam Sante. Tanpa disangka, Dami dapat menemukan informasi 6 dosan di situs jual beli. Dami pun mengambil kesempatan itu untuk bertemu dengannya. Namun, sebelum Dami bertemu, Ji Pyong sudah lebih dulu menemui dosan dan mengajaknya berbicara. Ji Pyong menceritakan jika dia menggunakan nama 6 dosan untuk menulis surat kepada Dami. Dan Ji Pyong pun meminta kepada dosan untuk berpura-pura menjadi orang dalam surat itu hanya untuk 1 jam. Dosa pun sempat kecewa karena dia kira Ji Pyong datang untuk menemuinya untuk berinvestasi di perusahaan miliknya. Namun ternyata tidak. 그냥 가시게요. Setelah Dami merasa putus asa karena tidak bisa bertemu dengan dosan dan mengajaknya ke pesta relasi, Dami pun memutuskan pergi sendiri. Namun tanpa diduga, dosan datang dengan sendirinya ke pesta itu dan menemui Dami. Wah. Dami berpura-pura berpacaran dengan dosan di hadapan kakak dan ibunya. Dami pun berkata jika dosan adalah partner bisnisnya. Padahal baru ketemu ya. Ji Pyong pun membantu dosan untuk berpura-pura menjadi CEO sungguhan di hadapan Dami dan kakaknya. Sementara itu, Inje dikagetkan dengan keputusan ayah tirinya yang mengganti posisinya dengan sang kakak tiri. Inje tidak mengira jika ayahnya akan melakukan hal itu, tetapi ibunya mengingatkan Inje jika dia hanyalah anak tiri. Tanpa diduga, Sam Santek memenangkan kompetisi yang diadakan oleh CODA. Itu membuat mereka memiliki kesempatan untuk bisa masuk Sandbox. Keren banget ya, ternyata nggak disangka-sangka. Dami tetap memutuskan untuk mengikuti program keanggotaan di Sandbox agar dia bisa membuat perusahaan rintisan. Begitupun dengan dosan, dia juga mengikuti program itu. Penyamaran dosan sebagai CEO sungguhan pun dimulai kembali. Karena Dami berkata jika dia akan datang ke kantornya dan merayakan ulang tahun dosan. Ji Pyong pun berusaha mengingat isi suratnya dahulu jika dia pernah mengatakan tentang hari ulang tahunnya. Dan Ji Pyong membuat penyamaran itu sempurna mungkin. Nenek Dami menceritakan kekhawatirannya kepada Ji Pyong mengenai Dami yang akan terluka jika mengetahui kebenarannya. Namun Ji Pyong berjanji tidak akan membuat Dami terluka. 제가 다치게 안 해요. Pekan retas ke-12 Sandbox telah dibuka. Dami, dosan, dan Inje pun lolos untuk pemilihan pertama. Dami dan IJ berhasil lolos menjadi CEO dan mencoba mencari anggota tim untuk perusahaannya. Di sini, dosan pun mulai jujur jika dia membohongi Dami tentang perusahaannya. Tapi Dami mulai memaklumi dan meminta dosan untuk menjadikannya sebagai CEO di Sam Sante. Wah, Dami mulai bucin ya sama dosan. Ya udah deh, sekian dulu ya teman-teman untuk alur drama dari Startup. Gimana? Seru kan cerita startup? Baru 4 episode aja kita udah diajarin tentang dunia bisnis dan cara mengejar mimpi kita. Sampai di sini ya bahas dramanya. Nanti kita kembali dengan drama-drama lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Annyeong!